Cara membuat cat tembok ini, saya juga membagikan cara membuat dispersin untuk bahan campuran cat temboknya juga para sahabat mandiri industri. Lalu langsung kita praktekkan membuat cat tembok interior. Banyak yang belum tahu, kualitas cat tembok sangat ditentukan oleh dispersin. Kalau dispersinya bagus, warna lebih kuat, daya tutup tinggi, dan cat tembok tidak cepat mengendap. Karena fungsi dispersin di pencampuran bekerja dengan memberikan muatan listrik negatif pada permukaan partikel, membuat partikel saling tolak-menolak, memungkinkan terbentuknya flokulasi. Hasilnya, partikel lebih bagus, grinding lebih cepat, distribusi seragam. Dispersin juga berfungsi mengoptimalkan meningkatkan daya tutup dan kekuatan yang tersembunyi dalam titanium dioksid atau campuran yang berbentuk powder, termasuk memberikan refleksi cahaya optimal, tidak menggumpal, karena bila terjadi menggumpal, daya tutup turun, warna tampak kusam, perlu lapisan lebih banyak. Jadi dispersin langsung mempengaruhi performa chromium pada cat tembok. Dan apabila cat tembok tanpa dispersin, partikel bisa saling tarik-menarik, viskositas naik tidak stabil, cat tembok bisa mengental saat disimpan. Dengan dispersin yang tepat, viskositas stabil atau kekentalan stabil, mudah diaplikasikan, tidak cepat mengendap. Maka dari itu para sahabat mandiri industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat mandiri industri, salam mandiri industri. Video kali ini kita membahas cara membuat dispersin dan sekalian kita langsung praktekkan hasilnya di percampuran cat tembok. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya untuk formula 1 kg membuat dispersin. Dan saya akan terangkan fungsi dan kegunaan pencampuran untuk cat tembok. Yaitu yang pertama, natrium lignosulfanat 40 gram saja. Natrium lignosulfanat adalah dispersin tambahan yang ekonomis, efektif untuk filler, tetapi biasanya kurang kuat dibandingkan natrium poliakrilat untuk titanium dioksida pada campuran premium, yaitu berfungsi membantu membasahi pigmen dan filler, berfungsi membantu mendispersikan CaCO3 dan kaolin, cocok untuk filler tinggi, memberikan stabilitas elektrostatik ringan, mengurangi penggumpalan awal pada penggilingan, lebih ekonomis untuk formula cat tembok kelas menengah yang ekonomis. Natrium lignosulfanat ini saya mendapatkan dengan harga Rp90.025 untuk 1 kilogramnya. Beli di marketplace, bila dijadikan modal Rp90.025 dibagi 1000 kali 40 sama dengan Rp3.601. Yang kedua, SHMP 10 gram. SHMP atau sodium heksametafosfat membantu proses pembasahan dan pemecahan gumpalan di tahap awal. Tapi bukan dispersin utama seperti natrium poliakrilat. Sebagai diflokulan awal, membantu memecah gumpalan pigmen dan filler saat awal percampuran. Meningkatkan ion Ca2 dan MgA2 atau yaitu air yang kayak mengandung kapur sehingga sistem lebih stabil. Membantu menurunkan viskositas saat penggilingan, meningkatkan efisiensi proses penyebaran. Ini ada disclaimer untuk SHMP atau sodium heksametafosfat dipakai dalam dosis kecil yaitu 0,3 atau 1% saja. Jika berlebihan bisa membuat film cat lebih sensitif terhadap air.
SHMP atau sodium hexamphosphate ini saya membeli dari marketplace dengan harga 25.725. Bila dijadikan modal 25.725 dibagi 1000 kali 10 sampai dengan 258. Ditambahkan modal sebelumnya 3.601 jadi 3.859. Yang ketiga, natrium karbonat. Natrium karbonat ini biasanya disebut soda as atau abu soda. Kebutuhan untuk 1 kg adalah 1 gram. Ini hanya sangat sedikit, bahkan kalau bisa kurang dari 1 gram. Pasnya 0,5 gram kebutuhannya. Timbangan saya tidak cukup untuk 0,5 kg, jadi saya memakai sendok, saya ambil sedikit aja. Tetapi apabila tidak ada natrium karbonat di dispersin, ini juga tidak sebaik kita memakainya. Karena intinya natrium karbonat berfungsi sebagai penyetel pH agar dispersin bekerja maksimal dan sistem tetap stabil. Saya mendapatkan harga 14.200 untuk 1 kg-nya. Bila dijadikan modal hanya 1 gram sama dengan Rp142. Ditambahkan modal sebelumnya 3.859 jadi Rp4.001. Dan yang keempat adalah air. Air ini mendominasi yaitu 99,5. Kemudian ini harus ditambahkan pengawet dioksid 20 gram. Walaupun tidak ditambahkan bioksid, ini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau sisa, kita tidak bisa menyimpannya terlalu lama. Jadi agar aman kita memakai bioksid saja. Saya membelinya 23.800, bila dijadikan modal dibagi 1000 kali 20 adalah 476. Ditambahkan modal sebelumnya 4.001 sama dengan jadi modal dispersin ini 4.476. Nah, inilah modal yaitu 4.476, tidak sampai 5.000. Bila kita beli di toko kimia atau marketplace, ini harganya paling murah 18.000 sampai dengan 23.000. Cobalah cek kalau dilihat di marketplace. Karena sebelumnya saya membeli harga paling rendah adalah 18.000. Dan ini sudah cukup bila kita memakai untuk cat interior. Campuran yang kita bahas ini sudah bisa dipakai. Dan pada umumnya dispersin pada UMKM memakai resep ini. Ini sudah bagus kok. Tapi ada yang lebih bagus lagi, tapi ketemunya lebih mahal. Pada umumnya dipakai pabrik karena sifatnya untuk eksterior dan dicat tembok lebih memantulkan cahaya. Nama bahan untuk dispersin ini yaitu natrium poliakrilat. Fungsi natrium poliakrilat dalam campuran dispersin, singkat ya ini singkatnya, mendispersikan pigmen dan filler, biasanya titanium dioksida atau kalsium agar tidak menggumpal. Memberi muatan negatif pada partikel, meningkatkan daya tutup dan kekuatan warna, menjaga viskositas tetap stabil, dan tidak mempengaruhi saat penyimpanan. Yang saya tidak suka memakai ini karena harganya. Lihat ini harganya untuk 15 gram saja 61.750. Dan ini ada juga kemasan 100 gram harga 285.000. Karena kebutuhannya untuk 1 kg dispersin adalah 30 gram. Dan modal untuk bahan ini ketemu 85.500 untuk 1 kg dispersin. Tidak usah dipakai sajalah. Kalau para sahabat Mandiri Industri mencoba, ya monggo lah. Dan kalau mencampurnya ini mudah kok. Karena isinya air 95%. Mixer saja dan tuangkan. Dan tunggu sampai tidak ada gumpalan. Dan terlihat bening, maka selesai mencampurnya. Nah, karena kita aplikasikan ke campuran cat tembok, ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk cat temboknya. Bila ingin keterangan lengkapnya di video sebelumnya ya, saya memakai formula membuat cat tembok interior 5 kg para sahabat Mandiri Industri. Siapkan air 1,6 kg dalam wadah, mixer dinyalakan, thickener 40 gram, kaolin 200 gram, kalsium karbonat 2 kg.
Karena terjadi pengentalan, kita lanjutkan menuangkannya nanti ya. Kemudian dituangkan antifum 40 gram. Dilanjutkan dituangkan penoil 20 gram. Nah, sekarang adalah dispersin 40 gram yang kita buat tadi. Sekarang bioksid 20 gram. Nah, kalsium yang kurang tadi sekarang kita masukkan. Oh ya, disclaimer ya para sahabat Mandiri Industri, saya tidak memakai timbangan tetapi memakai takaran. Karena kalau lebih dari takaran timbangan ini tidak masalah. Dan harga modal juga tidak terlampau jauh. Dan ini kemarin adik saya meminta cat tembok warna pink lagi karena di pencampuran sebelumnya kurang katanya. Jadi saya buatkan cat tembok ini warna light pink dan mixer berhenti dulu, kita masukkan glue. Dan glue ini kita buat, Anda bisa melihat di video-video sebelumnya ya, dan beratnya 800 gram. Mixer lagi dan tunggu sampai homogen. Homogen sempurna, tidak ada gumpalan kasar. Maka kita tuangkan binder 400 gram. Tunggu sampai terurai homogen. Nah, selesai. Video saya normalkan agar bisa dilihat dengan hasilnya. Selesailah, sudah. Kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan